Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang tak pernah berhenti dan selalu membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di kesempatan video kali ini saya ada sepatu PDL ya, Provos. PDL Provos untuk Polri ya. Nah, ini PDL Provos Polri dan ini datang ke lapak saya minta dijahit. Untuk menjahit sepatu ini sebenarnya agak rumit sih karena ada banyak banget bagian. Nanti bagian-bagian sepatu PDL Provos Polri ini akan saya akan saya kupas tuntas ya di meja pengerjaan beserta sepatunya. Mari kita simak saja bareng-bareng. Oke, dan ini sepatunya ya, PDL Provos Polri dan ini untuk mengerjakan sepatu ini ya, agar baunya aromaterapi ya, kita pakai ini Bowin ya, ini pakai pengharum sepatu ya, parfum sepatu ya. Kita cukup semprot-semprotkan saja ini di bagian-bagian semua sepatunya ya. Nah, untuk menjahit ini yang saya bilang tadi adalah ini tuh susah ya. Ini sebenarnya tuh harus dijahit dari bawah ya. Sebenarnya tuh harus dijahit dari bawah ini. Tapi yang punya itu mintanya dijahit dari samping ya. Nah, ini sangat sangat sedikit menyulitkan ya. Karena apa? Karena ini ada tiga lapisan. Ini ya, lapisan bawah, ini lapisan tengah, dan yang atas lapisan ini ya. Ada lagi yang bagian atas ya. Nah, ini dia namanya lapisan welting ya, yang atas ini. Ini ya saya tunjuk saja, ini yang bawah nih. Ini lapisan outsole bawah. Ya, ini tengah ada lagi ini tengah. Nah, ini yang atas ini bagian ini welting ya. Jadi ini ada weltingnya. Tapi yang punya minta dijahit dari samping ya, tidak mau dari bawah. Kita coba saja ya dari samping ya. Tapi ini sebenarnya layak sekali dijahit dari bawah ya, karena takutnya kalau dari bawah nanti lama-lama terkikis ya. Jadi ini yang punya minta dijahit dari samping. Kita coba dulu ya, kita coba. Kayaknya dari samping juga bisa ya. Tapi takutnya bagian weltingnya nanti akan keluar ya kalau dari samping. Tapi nggak masalah, asalkan kita bisa mengontrol bagian welting atasnya ini, kita bisa jahit dari bagian samping ya. Kita coba saja buat jalan benang apakah bisa ya. Oh, ternyata dibuat jalan benang dia bisa ya. Nah, kita buat jalan benang segini ya. Segini kita buat jalan benang. Ini ya, bekas jalan benangnya sudah terlihat ya. Bang, apakah itu tidak kurang ke atas lagi? Enggak ya, karena ini ada tiga bagian. Kalau kita ke atas lagi, nanti kena bagian yang salah ya. Nanti kena bagian yang salah. Kalau kena bagian yang salah, nanti enggak akan kuat ya. Ini sudah paling benar ya di area sini. Ingat ya, untuk sepatu PDL Provos Polri yang bagian solnya seperti ini ya. Tapi kalau bagian solnya yang lain yang nggak seperti ini ya, bisa dengan cara lain ya. Kalau seandainya solnya itu gabung tidak pisah-pisahan seperti ini ya. Karena ini juga ada weltingnya ya. Jadi otomatis menjahitnya itu sesuai SOP penjahitan ya. Pokoknya ikuti langkah saya saja dalam menjahit ya. Pasti nanti jahitan kawan-kawan akan rapi dan nggak akan dikomplain oleh pelanggan ya. Pokoknya ikuti saja semua langkah-langkah yang sudah saya share ya. Nah, ini ya, ini sudah terbentuk ya. Ini sudah terbentuk lah. Langkah selanjutnya kita harus menjahitnya ya.
Untuk menjahitnya kita hanya membutuhkan benang nilon nomor berapa, coba tebak? Iya betul, nomor 9 saja sudah cukup. Walaupun ini sepatu PDL, tapi jika PDL seperti ini kita cukup memakai benang nomor 9 ya. Kita langsung coblos aja ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari sini ya, yang agak tebal bahannya. Nah ini ya, benangnya sudah keluar ya. Lanjut di jahitan yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jahitan yang kedua. Ternyata bisa ya, kalau saya bilang bisa pasti bisa. Jahit dari samping ya. Bisa ya, aman pokoknya. Saya sebenarnya agak kesusahan di bagian belakang ini karena jarum saya itu terlalu pendek ya. Karena jarum saya patah lagi hingga menjadikan jarum saya sekarang pendek banget seperti ini ya. Kita coba pakai jarum yang panjang ya, seperti apa ya? Kayaknya lebih lebih gampang ya. Bener, lebih gampang kalau pakai jarum yang panjang ya. Walaupun kelihatan seperti ini, kalau kita jahit dari bagian samping itu dia lebih awet ya. Awetnya karena dia tidak tergesek-gesek jalan ya, kalau yang dari samping itu. Pokoknya intinya lebih awet yang dari samping ya. Ini ya, kita sudah sampai di bagian eh, dalam ya, bagian area dalam. Untuk menariknya benar-benar harus memerlukan tenaga ya untuk menariknya. Ini ya, benang saya rantas akibat jarum panjang yang uh, baru saya bikin belum lama ya. Jadi saya akan memakai jarum pendek lagi ya. Karena kalau ini bagian apa tuh namanya, cantolannya itu tajam, itu bisa menjadikan benang rantas ya dan ditarik putus ya seperti tadi ya. Jadi terpaksa saya memakai benang apa tuh namanya, jarum yang ini, jarum pendek lagi ya, karena biar biar aman saja ya. Cara menjahitnya sih simple banget ya, seperti ini ya. Ini juga nggak terlalu keras ya, nggak terlalu keras seperti yang kawan-kawan lihat ya. Solnya itu dia empuk sebenarnya, walaupun kelihatannya kalau dari tampilan itu keras banget, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya ini empuk ya.
Yang penting kalau ada pekerjaan masuk, jangan bilang nggak bisa ya. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu, kerjakan dulu. Kalau emang benar-benar nggak bisa dikerjakan, baru bilang nggak bisa ya. Terutama pekerjaan yang menyangkut tentang sol sandal dan sol sepatu ya. Kalau disuruh mengerjakan hal lain ya juga kita bisa bilang nggak bisa ya karena bukan di bidangnya ya. Jadi cukup kalau pekerjaan itu cukup tekuni satu bidang dan sampai ahli ya. Karena bidang persol sepatuan yang saya tekuni, saya juga harus menekuni bidang ini sampai ahli ya. Lanjut di bagian depan yang kata orang itu susah ya. Kata orang itu susah di bagian depan. Ini ya. Tapi kata saya tuh, ya emang benar-benar susah sih kalau di bagian depan. Bagian depan itu bagian tersusah dalam hal menjahit sepatu ya. Apalagi ini saya memakai jarum pendek ya. Tapi kayaknya nanti saya ganti pakai jarum yang besar ya. Karena saya juga kesusahan ternyata. Nah, saya pakai jarum panjang lagi yang sudah saya asah. Tadi asah sebentar ya agar supaya tumpul ya jarum cantolannya. Karena kalau jarum cantolannya masih tajam itu dia nanti bisa merusak ya. Ketika ditarik seperti ini rantas ya. Ini ya ditarik kena ya. Tuh benangnya ada. Ini di bagian depan. Soalnya ini agak tebel ya kalau kita pakai jarum yang pendek tuh nggak nyampe ke dalam ya. Ini agak tebel nih. Memang harus pakai jarum-jarum panjang nih dia. Karena nggak ini ditarik. Belum kena ya. Ternyata belum kena. Kita coba lagi. Ini saya coba cantolkan manual ya. Karena tadi ada yang rantas sedikit ya. Ini pasti kena kalau cantol manual ya. Tuh ya, kena. Tapi agak ribet ya kalau cantol manual itu ribet banget. Oke, kita mulai lagi. Kita selesaikan yang di bagian depan ya. Selesaikan bagian depan. Nah, ini kayaknya kena nih. Ya, kena ya. Tuh, kena benangnya. Coba lagi di sini. Nah, ini sudah kena nih. Ini pasti jaminan kena karena saya sudah cantolin di bagian dalamnya ya. Tuh ya. Tuh benangnya ada. Jadi bagian depan tuh nggak usah buru-buru ya. Santai saja ya. Asalkan kena bagus rapi ya. Nih. Kena lagi nggak ini? Kita cantolkan dulu ya. Kita pastikan bahwa benangnya benar-benar nyantol. Ini kena nih. Benar-benar nyantol. Bang, kok bisa tahu sih di bagian dalamnya benar-benar nyantol enggak? Itu bagian dari kebiasaan ya. Kalau kawan-kawan sudah terbiasa nanti tahu. Kalau nyantol enggaknya itu tahu. Apalagi nyantol setengah itu nanti tahu ya. Kalau sudah terbiasa pasti nanti tahu ya. Makanya coba aja terus ya agar terbiasa. Nanti feelingnya dapet ya lama-lama. Nih, kena ya.
Jadi bagian depan pun bukan masalah ya. Ini hampir selesai ya. Hampir selesai. Itu ya, kena ya benangnya ya. Dengan gampangnya. Kalau lihat gampang, kalau praktek pasti ya sedikit agak susah karena kebiasaannya belum dapat ya. Yang penting tata caranya sudah tahu ya. Gitu ya. Yang penting sudah tahu ya. Paling tinggal berapa jahitan lagi selesai ya. Wah, ternyata cepet banget ya. Paling 20 menit ya. Apalagi kalau nggak sambil ngonten ya, nggak sambil bikin video, paling 15 menit juga ini selesai ya. Ya, berapa jahitan lagi selesai. 2 jahitan lagi selesai ya. Nah, ini jahitan terakhir ya. Alhamdulillah selesai. Nah, ini sudah saya kunci. Tinggal potong, terus kita keluarkan benang dalam biar kunciannya semua di luar ya. Kena nih, kena nggak nih? Kena deh ya. Potong, setelah dipotong kita tarik benang dalamnya ya, keluarkan ini sisa benang dalamnya ya, ini ya. Terus ini dipendekkan lagi, ini terlalu panjang segini ya. Nah, terus kita rapikan ya. Ini juga harus kita rapikan ya. Nah, ini dia setelah rapi ya, hasil menjahitnya mulai dari mana nih tadi? Mulai dari sini ya. Dari sini muter ya. Nah, ini dia di sini bisa dijahit dari samping muter. Ini sudah kuat ya, sudah bisa buat dinas di luar di lapangan lagi ya. Bisa dinas di lapangan lagi karena sudah dijahit, mantap. Oke kawan-kawan, itu yang bisa saya share. Semoga untuk menjahit sepatu ini ya, sepatu PDL ya,
PDL Provos Polri ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.